Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli. Saya akan menjelaskan tentang komponen sistem komputer. Ada 3 komponen sistem komputer, yaitu komponen hardware, komponen software, dan komponen brainware. Yang pertama, komponen hardware adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, komponen software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. 3. Komponen brainware. Brainware adalah sebutan untuk manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya pengguna, komputer tentu saja tidak akan pernah bisa dijalankan. Perangkat keras, hardware atau disingkat HW adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya secara otomatis. 2 komponen dasar pada hardware. Yang pertama, komponen input atau masukan. Kedua, komponen output atau keluarkan. 3. Komponen utama dari unit CPU. Komponen perangkat input. Input merupakan perangkat yang memiliki fungsi sebagai input atau masukan instruksi ke dalam unit CPU. Sehingga dengan peralatan ini kita dapat melakukan berbagai perintah ke dalam komputer untuk diproses dan diterima hasilnya. Contoh dari perangkat input yaitu keyboard, mouse, touchpad, second joystick, handycam, webcam, barcode reader, graphic pad. Kedua, output. Perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan atau menampilkan apa yang ada di dalam komputer. Contohnya, monitor, printer, plotter, speaker, earphone, proyektor. Komponen pemrosesan. Contohnya, motherboard, power supply, CPU atau prosesor, VGA card, sound card. Komponen penyimpanan, RAM atau memori ESD, floppy disk, hard disk, flash disk, CD atau DVD. Komponen unit utama atau CPU, casing. Wadah atau tempat semua perangkat yang terkait CPU ditempatkan dan dirangkai sehingga perangkat CPU aman, ringkas, dan praktis. Motherboard. Motherboard atau sering disebut sebagai papan induk adalah sebuah papan sirkuit tempat semua perangkat keras komputer saling terhubung. Motherboard merupakan pusat penghubung dari semua perangkat keras komputer yang ada. Dan ini adalah komponen-komponen yang terdapat pada motherboard. 1. Slot memori atau soket RAM yang berfungsi untuk menempatkan RAM atau memasang RAM. 2. PCI Express X16 dan PCI X1. PCI Express X16 untuk menempatkan kartu grafik atau VGA kartu agar dapat menghasilkan output yang berkualitas, dan PCI X1 untuk menempatkan aksesoris seperti adapter nirkabel, TV tuner, dan sebagainya. 3. Slot PCI dan slot AGP. Slot AGP untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis AGP, dan slot PCI. Slot ekspansi di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modern, kartu jaringan, dan lain-lain. Soket prosesor. Soket prosesor tempat terpasangnya prosesor atau CPU, Central Processing Unit, yang sering disebut bagian dari otak komputer. Not bridge.
Sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Dan short bridge, sebutan bagi komponen pembantu NOR bridge yang ada pada gambar tersebut. BIOS. BIOS memori permanen tempat tersimpannya data penanggalan serta pengaturan dari komponen komputer. CMOS baterai. CMOS baterai untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Port SATA merupakan antarmuka untuk menyimpan generasi terbaru digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Port ID. Port ID merupakan antarmuka media penyimpanan sebagai generasi SATA. Selanjutnya, port floppy disk. Port floppy disk untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket atau floppy disk. Port power atau ATX power, yaitu port itu sendiri adalah untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer, biasanya dengan menggunakan kabel, sehingga perangkat bisa saling terhubung dengan komputer. Contoh penggunaan port misalnya adalah port USB, port keyboard, HDMI, dan lain. Dan terakhir, back panel. Kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.